Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks drama. Nah, baik, mari kita lihat pengertian dari teks drama. Drama merupakan sebuah karya sastra yang dipentaskan. Jadi drama ini berasal dari sebuah karya sastra ya. Jadi karya sastra ini bisa berbentuk prosa seperti cerpen ataupun novel dan bisa berbentuk puisi. Kemudian dipentaskan maka menjadilah sebuah drama. Nah, pementasan yang memerankan beberapa karakter tokoh dalam sebuah naskah. Drama adalah salah satu metode penyampaian pesan melalui dialog ya. Jadi drama ini biasanya melalui dialog, tapi ada juga yang melalui monolog, tapi tetap dipentaskan dengan ekspresi dan mimik. Nah, ini merupakan beberapa pengertian drama. Yang pertama, drama ini artinya sebuah tindakan ya. Jadi berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak ya. Ya, jadi ini berasal dari bahasa Yunani. Kemudian sandiwara adalah sebutan lain dari drama. Jadi drama dan sandiwara ini maknanya hampir sama. Hanya saja sandi berarti rahasia dan wara adalah pelajaran. Nah, jadi orang yang memainkan drama disebut dengan aktor atau seorang lakon. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak ya. Nah, melalui tingkah laku atau acting ya, atau dialog yang dipentaskan. Atau yang kedua, cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik dan emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan. Nah, jadi di sini kesamaannya drama ini adalah merupakan suatu pertunjukan untuk menguras emosi. Nah, pengertian lain drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di atas pentas berdasarkan naskah yang telah dibuat. Nah, di sini unsur-unsur drama menggunakan percakapan, gerak laku atau tekstur, kemudian ada dekor, ada kostum, ada rias, ada lampu, ada musik, serta disaksikan oleh penonton. Nah, inilah dia beberapa pengertian mengenai drama. Nah, selanjutnya adalah struktur drama ya. Nah, di sini struktur drama ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, orientasi adalah cerita yang menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan tokoh, menyatakan situasi cerita, kemudian mengajukan konflik yang akan membangun dalam kegiatan utama cerita tersebut. Dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Jadi orientasi ini lebih ke pendahuluan, pengenalan isi atau pengenalan situasi konteks dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah komplikasi atau bagian tengah cerita. Ini mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan antara dia dan tujuan. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Nah, komplikasi ini merupakan isi utama dari sebuah teks drama. Jadi emosi-emosi yang keluar itu akan tumbuh di komplikasi ini. Dari mulai konflik, kemudian dari mulai konflik hingga situasi-situasi yang memang menguras emosi. Kemudian yang ketiga adalah resolusi atau denouement. Nah, ini hendaknya muncul secara logis dari apa yang telah mendahulinya di dalam komplikasi. Nah, ini titik batas yang memisahkan kompilasi dan resolusi biasanya disebut klimaks, nah, atau turning point. Nah, pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Jadi resolusi ini lebih ke penyelesaian konflik atau segala bentuk konflik dalam drama tersebut sudah selesai atau sudah berakhir pada tahap solusi ya. Nah, itu disebut dengan resolusi. Kemudian bentuk-bentuk drama. Ya, bentuk-bentuk drama yang pertama berdasarkan bentuk sastra dan cakapannya.
ya, bentuk sastra dan cakapannya. Ada drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa yang dipentaskan itu bisa berupa puisi atau bisa berupa prosa. Yang ya, kalau prosa itu yaitu drama yang cakupannya disusun dalam bentuk prosa ya. Nah, perbedaan utama yang menonjol dari prosa dan puisi adalah apabila puisi berbentuk bait dan memiliki kekayaan makna, sedangkan prosa berbentuk paragraf-paragraf saja. Nah, kemudian berdasarkan sajian isiannya. Yang pertama ada drama tragedi ya, atau drama luka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram. Nah, jadi drama tragedi itu drama luka ya, yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram. Sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusan dan kehancuran. Keputusasaan dan kehancuran dapat juga berarti drama serius yang melukiskan pertikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Ya, jadi isinya mengenai tragedi-tragedi ya, kesedihan-kesedihan, tragedi-tragedi, konflik-konflik yang memang menggambarkan keputusasaan dan kehancuran dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah drama komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur. Nah ya, jadi komedi ini sifatnya menghibur ya, walaupun seluruhan di dalamnya dapat bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia. Jadi drama komedi ini sifatnya untuk menghibur, memberikan sajian hiburan agar penonton bisa tertawa, namun berakhir dengan kebahagiaan. Dan ini biasanya drama komedi ini bersifat menyindir. Kemudian drama tragikomedi atau drama dukaria, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Ya, jadi tragikomedi ini perpaduan antara drama tragedi dan drama komedi, maka menjadi tragikomedi. Ya, jadi drama ini berisi tentang drama kehancuran, tragedi. Tokohnya penuh dengan keputusasaan dan kehancuran, namun dikemas dengan kebahagiaan di akhir ceritanya ya. Nah, seperti itu merupakan berdasarkan sajiannya. Kemudian berdasarkan kuantitas cakapannya. Nah, ini berdasarkan kuantitas cakapannya itu banyak atau tidaknya dalam pementasan berbicara ya tokoh-tokohnya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan pantomim. Ya, pantomim itu yaitu drama tanpa kata-kata. Jadi hanya gerakan-gerakan saja. Nah, jadi hanya gerakan-gerakan tapi bisa menimbulkan sebuah makna atau maksud tersendiri. Kemudian yang kedua adalah mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Jadi kata-katanya hanya sedikit, kebanyakan gerakan-gerakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dialog dan monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata ya. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama pantomim, yang kedua mini kata, yang ketiga dialog monolog. Pantomim tanpa kata-kata, mini kata menggunakan sedikit kata, sedangkan dialog monolog menggunakan banyak kata-kata. Selanjutnya berdasarkan besaran pengaruh unsur seni lainnya. Ya, jadi drama itu merupakan sebuah karya seni karena sudah diangkat ke dalam sebuah pementasan dan berbentuk karya sastra apabila masih dalam bentuk teksnya, begitu ya. Nah, ini pengaruh unsur seni lainnya dalam pementasan drama. Yang pertama itu adalah opera, yaitu drama yang menonjolkan seni suara. Jadi ini lebih banyak seni suara, seni pengolahan suara atau seni musik, ya nyanyiannya dan lain sebagainya, tapi dikemas dengan menghadirkan alur cerita. Nah, itu disebut dengan opera. Kemudian ada sendera tari, yaitu drama yang menonjolkan
seni drama dan tari. Nah, ini kolaborasinya dengan seni tari. Kemudian tablo. Nah, tablo itu yaitu drama tanpa gerak. Ya, jadi ini tanpa gerak atau tanpa dialog. Ya, jadi kalau misalnya di pinggir jalan kalian menemukan para seniman-seniman yang seluruh badannya dicat, kemudian dia hanya diam saja, nah itu disebut dengan tablo, ya, yaitu drama tanpa gerak atau dialog. Nah, selanjutnya unsur-unsur drama. Nah, di dalam sebuah drama pasti memiliki unsur, ya, unsur pembangun dalam drama, ya, atau biasa disebut dengan unsur intrinsik, ya, kalau misalnya dalam sebuah cerpen. Yang pertama, unsur pembangun dalam drama adalah tokoh, ya. Tokoh ini adalah seorang yang menjadi pelaku. Ya, jadi pelaku dalam sebuah cerita disebut dengan tokoh. Nah, tokoh dalam cerita sering dibagi menjadi beberapa istilah, yaitu protagonis, ya. Protagonis ini tokoh baik, kemudian antagonis ini adalah tokoh jahat, dan tritagonis itu adalah tokoh utama yang menempel pada tokoh tokoh yang selalu menempel pada tokoh utama, ya. Jadi biasanya tritagonis ini perannya itu hanya sebagai tambahan saja, ya. Nah, tokoh utama ini bisa tokoh protagonis atau bisa tokoh antagonis tokoh utama tersebut, ya. Nah, selain beberapa istilah tersebut dikenal beberapa istilah tentang tokoh, yaitu tokoh utama yang muncul dalam cerita dan tokoh tambahan atau yang kehadirannya tidak sering atau hanya sesaat, ya. Nah, tokoh utama dan tokoh tambahan. Baik, yang kedua adalah penokohan. Apabila tadi tokoh adalah pelakunya, penokohan ini adalah sifat dari pelaku tersebut. Nah, ini ya, penokohan ini menurut Jonas, ya. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam cerita. Sedangkan menurut Nurgiantoro, ya, Burhan Nurgiantoro, tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh protagonis dan antagonis, tokoh sederhana dan bulat, tokoh statis dan berkembang. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, ini tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak diceritakan. Jadi tokoh yang paling banyak diceritakan dalam sebuah drama itu adalah tokoh utama, ya, atau yang menjadi sentral cerita, ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini pemunculan dalam cerita hanya sedikit. Jadi ini hanya sedikit saja dan berkaitan atau keterkaitannya dengan tokoh utama. Tidak dipentingkan dalam cerita. Nah, ini sekali lagi tidak dipentingkan dalam cerita atau dalam sinopsis, ya. Jadi tokoh tambahan ini hanya sebagai tokoh sepintas saja berlalu, ya, kemudian selesai. Kemudian tokoh protagonis dan antagonisnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik, ya. Nah, tokoh yang kita kagumi. Kemudian yang salah satu populernya disebut dengan hero, ya, atau penyelamatnya, atau orang yang mengakhiri konflik tersebut, atau bahkan orang yang menjadi sumber konflik, ya, sumber yang memiliki masalah utama, ya. Nah, pengejawatahan norma-norma nilai yang ide bagi kita. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Penyebab terjadinya sebuah konflik dalam cerita. Nah, ini ya, tokoh antagonis ini adalah orang yang membawa masalah atau membawa konflik. Nah, bisa berupa tokoh antagonis, kekuatan antagonis menjadi konfrontasi pada tokoh atau keduanya. Kemudian biasanya peran tokoh berkaitan dengan fungsi penampilan pada tokoh. Baik, langsung. Selanjutnya adalah tokoh utama dan tokoh bulat. Nah, ini tokoh pun juga dibedakan menjadi dua. Nah, kalau tokoh sederhana ini memiliki satu kualitas pribadi dan watak tertentu yang dapat penekanan dalam cerita, ya. Jadi tokoh sederhana itu kalau misalnya dari awal cerita dia baik, ya, maka hingga akhir dia akan menjadi baik. Sedangkan tokoh bulat ini kompleks perwatakannya, ya. Jadi dia itu bisa mengalami kekhilafan, nah, atau kesalahan, kan, dari baik bisa menjadi jahat,
bisa menjadi baik, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Jadi kompleks. Baik, selanjutnya tokoh statis dan tokoh berkembang. Oke, maaf ya, tadi ada salah konsep. Nah, ini ya maksudnya kompleks dan bulat ini. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, sebentar. Oke ya. Tokoh sederhana ini memiliki satu kualitas pribadi saja ya. Maaf tadi ada salah. Nah, jadi wataknya hanya satu saja. Kalau tokoh sederhana hanya memiliki watak satu saja. Ya, contohnya dia itu sabar, berarti dia hanya penyabar aja wataknya. Nah, kalau tokoh bulat, dia itu memiliki kompleks ya perwatakannya. Jadi perwatakannya kompleks, tidak hanya sabar, dia juga baik hati, rajin menolong dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Nah, ini kriteria perkembangan perwatakan ya. Nah, apabila tokoh statis, ini tokoh ini memiliki peran yang tetap ya, jadi sama. Jadi tidak ada perubahan ya. Tadi contohnya seperti orang baik dari awal maka hingga akhir akan menjadi seorang yang baik hati. Nah, kalau tokoh yang berkembang, dia itu dari awal baik, kemudian dia akan jadi jahat, kemudian bisa kembali ke baik lagi. Atau sebaliknya, dari jahat dulu, dia kemudian menjadi baik dan kemudian jahat kembali. Ya, nah ini kalau statis dan yang berkembang, ya seperti itu. Statis atau dinamis. Kemudian selanjutnya dalam sebuah teks drama itu akan ada unsur latar dan setting. Nah, setting dalam cerita dalam drama meliputi setting tempat ya atau tempat terjadinya cerita, nanti akan disetting panggungnya sesuai dengan tempatnya. Biasanya didukung dengan setting ruang dan waktu. Kemudian setting waktu ya, bisa zaman, waktu, periode dan lain sebagainya. Kemudian suasana ya, suasana yang mendukung dengan cerita. Nah, semua setting dalam pementasan drama dapat didukung dengan tata panggung, tata lampu ataupun tata suara ya. Nah, makanya dengan dalam penampilan drama ini kita harus membuat sebuah tim ya. Kemudian ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi dasar sebuah pementasan drama. Nah, jadi tema ini merupakan inti cerita atau gagasan inti cerita, kira-kira kisah apa yang akan disampaikan dalam teks drama. Nah, biasanya tema ini pertanyaan atas drama tersebut bercerita tentang apa. Nah, maka yang disebutkan jawabannya itu adalah temanya. Ya, contohnya berkisah tentang seorang anak yang berjuang dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Nah, ya seperti itu. Kemudian amanat. Nah, ini amanat karena drama itu berasal dari karya sastra, maka karya sastra itu tujuan utamanya sebetulnya untuk memberikan sebuah pembelajaran dalam hidup. Nah, maka drama ini pun juga akan ada amanat ya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton melalui cerita atau lakon. Selanjutnya adalah dialog ya. Dialog itu artinya percakapan antar tokoh ya. Ini dialog. Kalau monolog dia hanya berbicara sendiri, kalau dialog itu percakapan antar tokoh. Nah, oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.